Salam jumpa, shalom, salam sehat, tetap semangat bagi kita semuanya. Pada saat ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tentu ini merupakan kerinduan dan harapan kita senantiasa bahwa ada waktu yang indah di mana kita boleh bersama-sama sebagai saudara bersaudara di dalam iman menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan dan juga mengalami akan tuntunan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua setelah kami menjalani berbagai aktivitas di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu setia, Tuhan selalu baik, menuntun kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami, terlebih senantiasa mengisi kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu secara baik dan benar. Karena itu, kami semua memohon kiranya Engkau senantiasa menolong kami di dalam kami membaca dan merenungkannya. Juga menolong hamba-Mu ini di dalam menyampaikannya, agar kami semua secara bersama-sama mempunyai pemahaman yang sama di dalam rangka mengikuti apa yang menjadi nasihat dan pengajaran Tuhan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk mendengarkannya. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Amin. Shalom. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang Buddha mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu
tidak akan kulupakan. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan kita pada saat ini dari Kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai 16. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu menjaga kelakuan bersih. Tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan di era digital saat ini adalah semua tayangan yang sifatnya negatif terbuka di depan kita. Yang parahnya lagi adalah terbuka di depan mata anak-anak kita yang masih kecil dan juga yang remaja yang belum siap di dalam memahami semua itu. Seorang guru berkata kepada seorang ibu salah satu muridnya, "Bu, kalau anak ibu sedang belajar dan menggunakan HP atau laptop, katakan kepada mereka, 'Nak, kalau ada sesuatu yang muncul di sebelah kanan yang tidak baik, lewatkan saja.'" Itulah harapan kita, bahwa ketika ada hal yang negatif yang muncul melalui teknologi kita, di hadapan kita ataupun di hadapan anak-anak kita dapat menutupnya atau melewatkannya. Pemazmur di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-16 mengajarkan tentang bagaimana seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih. Yang pertama yaitu menjaga dirinya agar selalu sesuai, baik pikiran, perkataan, perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk sesuai dengan firman Tuhan, kita harus selalu tekun mencari Tuhan. Selain Tuhan adalah sumber kebenaran, Tuhan juga adalah sumber kekuatan untuk menolong kita, memampukan kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan. Yang ketiga, menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mintalah kepada Tuhan untuk menolong kita agar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi akan senantiasa tersimpan di dalam hati kita, menuntun kita untuk beraktivitas di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang berikutnya, bibir kita adalah karunia Tuhan untuk menceritakan firman Tuhan. Jangan pakai untuk menceritakan kekurangan dan kelemahan orang lain. Yang keempat, kita harus selalu memahami bahwa firman Tuhan adalah sumber sukacita. Ketika kita setia di dalam merenungkannya dan terlebih melakukannya, ada sukacita tersendiri yang akan kita rasakan, yang akan kita alami, sehingga sukacita itu membuat kita senantiasa merasakan semangat untuk menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anakku semua, setiap orang yang merindukan sukacita di dalam Tuhan, untuk setiap orang yang merindukan untuk dapat menjaga kelakuannya bersih, setialah mendengarkan dan membaca firman Tuhan, setialah merenungkannya, dan mintalah senantiasa kepada Tuhan untuk selalu mengingatnya dan memampukannya untuk kita melakukannya. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian.
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber pertolongan. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia, menopang, menguatkan, dan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mengalami tuntunan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkatilah semua aktivitas rohani kami pada saat ini ya Tuhan, sehingga itu semua menjadi pendampingan yang sejati di dalam kami mengalami pertumbuhan di dalam iman. Secara khusus di dalam kami menjaga kelakuan untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Tidak mudah tentunya kami harus berhadapan dengan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami saat ini, yaitu teknologi. Di dalam kami berkomunikasi, di dalam kami belajar, di dalam kami bekerja, dan juga di dalam kami melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan, teknologi akan menjadi kebutuhan yang penting di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya di dalam kami menggunakannya, hikmat Tuhan akan membimbing dan menuntun kami. Kuasa Tuhan akan memampukan kami untuk menggunakan semua fasilitas yang ada dalam rangka kehidupan ini secara benar di hadapan Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh selalu berada di dekat Tuhan, kami akan merasakan kuasa dan juga penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih juga untuk semua penyertaan kehidupan kami di dalam keluarga, pekerjaan, dan juga di dalam aktivitas sekolah anak-anak, kehidupan bersama dengan masyarakat di mana kami berada. Di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kami, Tuhan selalu menolong dan menopang kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap kehidupan yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan, pemulihan yang terbaik. Jamalah melalui perawatan-perawatan yang diberikan, baik secara medis maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami percaya kasih-Mu sungguh besar, Engkau akan menolong dan menopang kami.
Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua harapan-harapan kami di dalam setiap meniti masa depan kehidupan. Tuhanlah sumber segala yang baik, akan menolong dan menyertai kami untuk kami mengalami berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami terus berdoa untuk keadaan yang kami gumuli sampai saat ini, pandemi COVID-19 dan juga kerusuhan-kerusuhan yang masih terjadi. Pergesekan-pergesekan di antara pemerintah dan masyarakat, Tuhan menolong dalam kami semua menyikapi dengan hikmat Tuhan, sehingga baik pemerintah maupun kami semua akan kembali merenungkan bahwa kami harus bergandengan tangan di dalam membangun kehidupan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, itulah yang harus terwujud di dalam kehidupan ini, dan Tuhanlah sumber daripada semua itu. Biarlah kami boleh bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami, inilah syafaat kami. Kiranya Tuhan sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita bersama pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita, kesehatian kita di dalam menyembah dan memuji Tuhan, bahkan di dalam merenungkan akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita percaya ketika kita melakukannya dengan hati yang sukacita, Tuhan akan memberkati. Sampai jumpa di edisi Sehati di dalam Doa esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.